Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor gentayangan. Di episode ke-6 ini saya akan menceritakan satu cerita yang sekali lagi mengingatkan saya pada saya hendak melakukan sesuatu seperti yang dicerita itu. Kalau di episode 5 kemarin, ketika saya akan ke rumah nenek yang melewati gang, itu saya nggak berani. Dan yang kali ini, ketika saya sedang tidur biasa guys. Maksudnya kita udah niat tidur nih guys, tapi belum terlelap ya, masih rebah-rebahan, masih mencoba memejamkan mata. Terkadang saya ingat cerita ini. Cerita ini diceritakan oleh temennya abang saya dulu. Jadi teman abang saya itu bercerita sekitar saya kurang lebih SMP atau SMA ya. Dia itu teman kuliah abang saya. Nah, pada saat dia bermain ke rumah temennya katanya. Jadi begini ceritanya. Pada saat teman abang saya ini sedang main ke rumah temannya, mereka bercerita-cerita. Mungkin ini lebih dari 2 orang yang jelas ya. Mungkin 3 orang, 4 orang atau 5 orang ya. Mereka berkumpul di satu rumah. Nah, lagi bercerita-cerita begitu, ada salah satu temennya ngomong, di sini kan rumahnya si A ini kan serem tahu. Nah, teman abang saya ini kayak sompral gitu ya, kayak gimana sih, alah nggak ada kayak gituan, nggak takut gua, mana sini kalau ini. Nah pokoknya ngomong-ngomong sompral gitulah guys ya. Dan kondisinya sih sambil bercanda, sebenarnya sambil bercanda. Dan teman yang lainnya udah ngingetin gitu, jangan sombong, jangan sompral, ntar bener-bener disamperin lo nih. Iya, nggak takut gua, begitu-gituan aja lo masih aja takut, lo udah gede gitu. Nah, mereka akhirnya meneruskan ngobrol-ngobrol segala macamnya dan sampai larut malam. Dan akhirnya mereka lelah dan mereka memutuskan untuk tidur guys. Oke, mereka mulai tidur. Satu persatu sudah mulai tidur. Dan teman kakak saya juga katanya dia mulai tidur dan terlelap. Tidak terjadi apa-apa guys. Dan setelah dia tidur, baru ceritanya dimulai. Di tengah malam, teman kakak saya ini masih belum tahu jam berapa, dia ngendusin guys, kayak mendusin gitu, kayak sadar ya tapi belum melek matanya. Kemudian dia merasakan sesuatu di mukanya. Dia bilang kalau nyamuk enggak kayak gitu. Nyamuk istilahnya hanya nempel aja ya di satu titik. Kalau ini enggak, ada kayak rambut yang mengusap-ngusap mukanya guys. Nah, dia ngerasa ini apaan gitu, dalam hatinya masih setengah sadar katanya. Kemudian dia menepis ya dengan tangan, biasa sambil merem gitu, menepis dengan tangan. Dan kemudian dia merasakan lagi guys, tersapu oleh
seperti rambut gitu. Dalam hatinya dia masih ngomong, ini apa lagi, kok nggak hilang-hilang. Dia coba tepis lagi, terus begitu lagi deh. Dan akhirnya di setengah sadarnya itu dia mulai guys memelekkan matanya, membuka matanya sedikit-sedikit. Karena bukan karena dia ngerasa apa, tapi dia masih ngerasa ngantuk banget. Jadi dengan berat banget mata itu dia buka sedikit-sedikit. Nah, setelah mata itu agak terbuka sedikit, barulah di situ dia langsung tersontak dan matanya langsung terbelalak, guys. Teman abang saya ini, yang dia lihat di depan dia berada sekitar sejengkal tangan dari mukanya dia, itu ada seraut wajah nenek-nenek keriput putih pucat dengan kulit muka yang sekeriput-keriputnya guys. Jadi dia ceritain keriput banget kayak nenek tua banget, tapi putih pucat dengan matanya yang merah, yang katanya dia sih seperti orang kayak sakit mata ya, pokoknya merah banget katanya, dengan mata melotot melototin temennya abang saya ini guys. Jadi kayak orang mau nantangin tampangnya, kayaknya nantangin. Mungkin dia pikir kayak karena dia udah berucap tadi waktu cerita, dia kayak menantang, mau apa loh, ini gue sekarang, mau apa. Mungkin seperti itu ekspresinya dia. Dan temen abang saya ini terdiam, terpaku guys, tidak bisa menggerakkan apapun. Dia mau baca doa nggak bisa, mau teriak juga nggak bisa, dia mau manggil temennya juga katanya lupa nama teman-teman. Jadi pokoknya kayak terpatung sekitar 5 menit guys. Sekitar 5 menitan dia bilang diem, main pandang-pandangan aja. Dan kemudian setelah dia agak sadar matanya, dia pejamkan langsung sambil tidur kembali. Dia nggak mau ngelihat lagi, dia nggak mau memelekkan matanya lagi. Kemudian si nenek itu masih ada di depannya, dia nggak mau. Dia coba baca terus sampai akhirnya dia tertidur lagi guys. Yang saya bingung dalam kondisi kayak gitu, mungkin lama ya, saya nggak tahu kok bisa tidur lagi. Kalau saya nggak tahu ya, nggak mungkin tidurnya gara-gara pingsan atau apa, saya juga nggak tahu ya guys. Pokoknya dia bilang sampai dia tertidur lagi. Dan setelah keesokan harinya dia ceritain dia kapok ngomong kayak gitu lagi, dia nggak mau sompralan lagi guys. Dan teman-teman yang lainnya akhir cuma ketawa aja guys. Ya bisa ngerasain sih ya, gimana kita pas lagi tidur, tiba-tiba pas mendusin depan kita ada seonggok makhluk nenek-nenek yang tiba-tiba ngeliatin kita di depan muka kita. Kalau saya sih udah pingsan langsung atau gimana kali, saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan nggak ketemu kejadian kayak gitu. Tapi cerita ini yang terkadang sering saya ingat pada saya akan menjelang tidur guys. Itu teringat terus cerita ini. Makanya terkadang setelah saya mendengar cerita ini, saya tidur dengan menutup bantal, dengan menghadap ke samping. Jadi ya berusaha untuk tidak
mendapati posisi seperti itu lagi, guys. Gimana kalau teman-teman ketemu posisi seperti itu? Tindakan apa kira-kira yang teman-teman lakuin? Antara bengong, terpaku, apa langsung pingsan, apa teriak, atau gimana? Kalau mau kabur juga susah ya. Mukanya itu ada di depan kita sejengkal doang. Ya pokoknya itu ya. Kalau misalkan teman-teman punya cerita, jangan lupa untuk dikirim ke podcast horor gentayangan. Akan saya coba bacakan di episode selanjutnya. Dan misalkan teman-teman mendengarkan ini di YouTube, silakan subscribe, like, dan komen ya. Share juga ke seluruh media sosial teman-teman jika teman-teman merasa video podcast ini menarik. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast horor gentayangan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan di podcast selanjutnya. Salam gentayangan. Hati-hati di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.